Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Liga Bayardianto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara mendownload hasil dari Google Formulir. Ya, dapat diketahui kalau kita kalau sudah berhasil membuat sebuah sebuah formulir ya dari Google Drive itu. Nah, biasanya kan kita habis membagikan, terus orang lain sudah mengisi formulir yang sudah kita bagikan. Lalu bagaimana cara kita untuk mendownload hasilnya, seperti itu ya. Oke, langsung saja ya, tanpa panjang lebar kita langsung buka ya aplikasi browser. Kalian bisa gunakan Chrome, Mozilla, atau Opera Mini. Gunakan yang ada di laptop maupun di PC kalian ya. Oke. Kita mulai ya. Saya di sini menggunakan aplikasi Opera ya, Opera Mini seperti itu ya. Saya akan buka aplikasinya. Oke. Nah, untuk langkah yang pertama kalian harus masukkan dulu alamat email kalian ya, alamat email kalian ke dalam web browser ini maupun web browser yang kalian gunakan ya. Jadi semisal ya, di sini saya membuka Drive ya. Nah, di sini sudah ada email ataupun akun yang sudah kalian kaitkan ya dengan browser kalian. Nah, setelah itu kita langsung masuk di Drive ya. Kan kita kemarin sudah membuat formulir ya. Kalian bisa cek videonya di pertemuan yang kemarin itu. Ada cara membuat Google Formulir. Nah, untuk kali ini kita akan download hasil dari Google Formulir yang sudah kita buat di pertemuan kemarin ya. Oke, dapat dilihat ya di sini. Ini kalian masuk ya di Drive maupun akun email kalian yang sudah kalian buat Drive dan Google Formulirnya kemarin. Nah, ini ya, ini yang Anda edit seminggu yang lalu. Jadi ini merupakan formulir yang sudah kita buat kemarin ya, di pertemuan kemarin. Nah, di sini kita akan coba membuka dan lihat hasilnya bagaimana serta bagaimana mendownloadnya. Oke, kita klik 2 kali ya. Kalian enter juga bisa. Kita enter. Oke. Nah, dapat dilihat ya di sini tampilan dari formulir yang sudah kita buat minggu kemarin ya. Oke. Nah, di bagian sini, di bagian respon ya, dapat dilihat ya, ada 5 respon, artinya ada 5 orang yang sudah mengisi formulir ini. Oke, kita cek ya. Nah, di sini ada nama lengkap, nomor absen, dan kelas. Nah, ini sudah dapat ditampilkan ya 5 tanggapan di sini. Oke. Setelah itu bagaimana cara kita mendownload data yang sudah ada di Google Formulir ini? Nah, kita di sini di bagian titik 3 ya. Di bagian titik 3 kita klik. Nah, kita pilih download tanggapan ya. Di sini ada pilihannya, dapatkan notifikasi email untuk tanggapan baru, pilih tujuan tanggapan, download tanggapan, cetak semua tanggapan, dan yang terakhir hapus semua tanggapan. Nah, kali ini kita akan download tanggapannya. Jadi kita akan mempunyai data dari kelima data ini ya. Oke, kita klik download tanggapan. Nah, otomatis di sini akan mendownload ya sebuah file ya. Di sini formatnya .zip ya. Oke, langsung kita coba buka. Oke. Nah, di folder zip tadi itu ada satu file ya, satu file dengan nama sesuai dengan formulir yang kalian buat, dan ini bertipe .csv yang artinya itu ini berbentuk tabel ya, yaitu dengan format untuk Microsoft Excel ya. Kita coba enter ya, kita buka.
bagaimana. Nah, di sini kan dapat dilihat kalau kita harus menggunakan aplikasi Excel ya, karena ini berbentuk tabel tanggapannya nanti ya. Oke, kita coba kita open agar kita tahu bagaimana dalamnya ya. Nah, di sini dapat dilihat ya, judul dari filenya itu sesuai dengan judul yang ada di Google Formulir kalian. Ya, di sini formulir saya judulnya biodata mahasiswa. Oke. Nah, di file yang habis kita download namanya juga biodata mahasiswa. Jadi sama ya namanya. Nah, di sini ada datanya, data dari kelima tanggapan atau dari data yang ada di tanggapan Google Formulir kita yang sudah kita buat ya. Oke. Di sini saya perbesar ya. Saya perbesar. Nah, kita bisa lebarkan gini ya. Oke, kita perlebar. Nah, di sini dapat dilihat ya, ada data cap waktu. Jadi ini merupakan data waktu orang lain mengisi formulir yang sudah kita bagikan ya. Oke, di sini nama lengkap, nomor absen dan kelas sesuai dengan apa yang ada di pertanyaan Google Formulir yang sudah kita buat ya. Nama lengkap, nomor absen dan kelas ya. Jadi sesuai ya dengan apa yang sudah kita buat. Nah, di sini kan saya menggunakan metode pengurutan dengan nomor absen ya. Jadi bukan menggunakan nama lengkap abjad. Biasanya kan misal A paling atas, Z paling bawah. Saya tidak menggunakan cara itu, tapi saya di sini menggunakan pengurutan dengan nomor absen ya. Kalian bisa sesuaikan sendiri dengan formulir yang kalian buat. Kalian juga bisa membuat pengurutan menggunakan nama ini. Jadi menggunakan huruf awal ya, mulai dari A, B, C, D dan seterusnya, atau bisa menggunakan nomor absen. Oke. Ini di sini kan dapat dilihat 11, 14, 19, 23, 17. Dan ini belum urut ya. Bisa dilihat ya, di sini masih belum urut. Nah, bagaimana cara kita mengurutkannya? Kita sebagai contoh saya menggunakan pengurutan nomor absen ya. Kita klik di sini. Ya, kita pilih. Nah, setelah itu kita masuk di bagian data. Ini kan ada panel home, insert, backlight, formula, data, review, view dan help ya. Kita masuk di data. Oke. Nah, di sini ada sort, artinya kan untuk pengurutan ya. Kita ada yang A sampai Z atau Z sampai A. Jadi kita sesuaikan saja. Kita coba A sampai Z ya. Kita coba sort. Nah, dapat dilihat ya di sini angkanya urut sesuai dengan nomor absen. Jadi untuk nama lengkapnya juga mengikuti dengan nomor absen yang semisal ini Sulistiawati absen 23. Jadi itu paling bawah di sini. Jadi menyesuaikan dengan urutan seperti itu ya. Nah, di sini dapat dilihat ya, kalau namanya itu tidak urut. Misal paling depan ini Sofi, kan huruf S. Nah, di bawah ada huruf M, ada D, ada N. Jadi di sini pengurutannya menggunakan nomor absen. Kalian bisa sesuaikan sendiri dengan kebutuhan kalian, bisa urutkan dengan nama lengkap seperti itu. Nah, ini kan berbentuk Excel ya datanya. Bagaimana cara kita agar mempermudah dalam melihat dan cetak dokumennya? Kita akan pindah dokumen Excel ini menjadi dokumen Microsoft Word ya, agar bisa kan kalau kita membuat kayak tabel gitu lebih mudah dipahami kalau di Microsoft Word ya. Oke, kita buka aplikasi Microsoft Word. Oke, saya akan memberikan sebuah contoh ya. Di sini kita buka. Nah, kita coba membuat tabel nama lengkap, nomor absen dan kelas ya. Jadi ada 3 gini. Oke. Kita kopas saja ya di sini. Misal nama lengkap dulu. Dari nama lengkap kita pilih, kita klik kanan, kita copy. Ya, kita copy. Nah, kita masuk di Microsoft Word ya. Di sini kita paste saja. Klik kanan bisa,
Ctrl V juga bisa. Oke. Nah, di sini dapat dilihat ya, ada tabel nama lengkap ya. Nama lengkap ya. Nah, tadi di Microsoft Excel sebelahnya kan ada nomor absen dan kelas, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita menambahkan? Biasanya kan kalau menambahkan tabel pasti di bawahnya di sini yang awal tadi. Oke, caranya kita tinggal kopas saja. Misal ya, ini nomor absen. Kita pilih nomor absen, kita klik kanan juga, kita copy. Nah, di sini kalian pastekan di sebelah atas tadi kan, yang paling atas kan nama lengkap, nomor absen dan kelas ya. Tadi nama lengkap kan sudah, sekarang kita ke nomor absen ya. Nah, kita tinggal di sini paling atas. Jadi nanti paling atas nama lengkap, nomor absen dan kelas ya. Kita pastekan di sini, kita Ctrl V. Nah, dapat dilihat di sini menambah ya. Dari nama lengkap sekarang menjadi ada tambahannya nomor absen di sebelahnya. Oke, ini sama seperti yang ada di Microsoft Excel yang tadi sudah kita download ya. Oke, setelah itu yang di bagian kelas juga kita copy ya, maksud saya kita copy, lalu kita pastekan juga di sini, mulai atas ya. Oke, kita paste. Nah, dapat dilihat di sini sudah ada nama lengkap, nomor absen dan kelas sesuai dengan di Microsoft Excel ini. Ya, yang di Microsoft Word ini sama dengan yang ada di Microsoft Excel. Oke. Nah, bagaimana ini kan masih belum rapi ya. Bagaimana cara kita merapikan? Kita ini di bagian ada logo ini, logo untuk tabelnya ini. Nah, kita kan pilih semua ini. Kita masuk di bagian desain. Ya, kita masuk di bagian desain ini, kita pilih mau tabel yang gimana, misalnya ada warna, terus layarnya gimana untuk tampilannya. Nah, kita pilih yang standar saja ya. Di sini tabel grid seperti biasanya saja. Nah, dapat dilihat ya, di sini sudah ada tabel garisnya. Tadi kan garisnya kan masih samar-samar ya. Nah, di sini dapat tabel besar ya. Oke. Nah, di sini sudah ada kayak garisnya ya, sudah jelas. Oke. Lalu ini kan masih belum rapi ya. Misalnya ini kok di sebelah kiri, misal nomor absennya ada di tengah, itu gimana? Oke. Kita pilih bagian nomor absen ya. Lalu kita masuk di layout. Ya, di panel atas ini layout. Kita pilih di sini. Ada pilihan untuk posisi. Kita pilih di center ya, di tengah, coba. Nah, otomatis akan posisinya di tengah, jadi lebih rapi gitu ya. Kita perkecil ya di sini. Nah, seperti ini. Ini kita perkecil juga. Nah, di sini coba saya rapikan sebentar ya. Oke, ini kurang besar. Oke, seperti ini. Kita pilih tengah. Nah, ini kan tabelnya kan tidak berada di tengah, artinya di sebelah kiri ya. Oke, bagaimana cara kita pindah ke tengah dan biar kelihatan seperti rapi gitu ya, lebih rapi gitu. Kita klik tadi tabelnya semuanya ini dengan tanda ini ya. Lalu kita masuk di home ataupun di layout juga bisa, dengan kalian pilih tengah tadi. Kita masuk di home. Nah, di sini kan pilihannya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada paling kiri, tengah, terus ini rata kanan, terus ini rata kanan kiri. Nah, kita pilih yang tengah saja, center. Oke, kita klik. Nah, otomatis tabelnya berada di tengah seperti itu. Nah, di sini kalian bisa header kasih judul ya, misal tadi biodata mahasiswa. Kita atur supaya berada di sebelah tengah ya, biar rapi. Nah, seperti ini ya, jadi hasilnya dari yang awalnya Microsoft Excel, nah berubah kita masukkan di Microsoft Word ya. Jadi ini lebih mempermudah, kita tinggal simpan maupun kita cetak dokumen ini seperti itu ya.
Jadi yang kalian buat di Google Formulir nanti kalian unduhnya itu dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, kalian dari Microsoft Excel kalian bisa masukkan ke Microsoft Word ya, agar lebih mudah seperti itu ya. Oke, itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kalian yang belum like, subscribe ya video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Liga Bayardianto. Nantinya saya akan memberikan tutorial yang baru lagi, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.